Kalian siapa? Keluar. Loh, kami mau sholat. Wisatawan. Teman saya bilang, ini Indonesia, wisatawan, nunjukin paspor. Enggak, keluar kalian, pergi kalian. Sampai teman saya itu mengeluarkan paspor, nunjukkan, ini wisatawan. Kalau saya bisa bahasa Cina, saya sudah lama di sini, ini wisatawan mau sholat. Enggak ada sholat di sini, pergi, pergi. Terus dia bilang pakai bahasa Cina. Saya nggak tahu artinya, saya tanya ke teman bilang, apa artinya? Dia bilang, doakan kami. Terus saya bilang, hafidhakumullah, semoga Allah melindungimu. Saya bilang seperti itu. Ini sudah kita, Pak, tertindas seperti itu, tidak bisa sholat bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia memeluk lagi, minta doa lagi, Pak, doakan saya ya, pokoknya jangan lupa doakan kami di sini. Saya itu kami keluar, dia pergi, Pak. Itu last minute kami di Xinjiang. Setiap masjid di Urumqi kita harus masuk ke sebuah ruangan. Jadi pagar ada satu bangunan. Kita masuk, ternyata ada aparatnya di situ, Pak. Sama, metal detektor, X-ray, aparat, CCTV. Pas kami masuk, aparatnya terbangun, dia tidur. Langsung seketika itu mendorong kami, suruh keluar. Kalian siapa? Keluar. Loh, kami mau sholat. Wisatawan. Teman saya bilang, ini Indonesia, wisatawan, nunjukin paspor. Enggak, keluar kalian, pergi kalian. Sampai teman saya itu mengeluarkan paspor, nunjukkan, ini wisatawan loh. Kalau saya bisa bahasa Cina, saya sudah lama di sini, ini wisatawan mau sholat. Enggak ada sholat di sini, pergi, pergi. Karena didorong-dorong kami, saya bilang, mas, ojo mas, saya bilang, sudah, enggak apa-apa, kita ditolak, enggak apa-apa di sini. Hasilnya memang ditolak, kita cari masjid lain. Sampai akhirnya kami cari masjid lain, Pak. Cari masjid kedua, sebelum sampai masjid titik kedua yang real tadi itu, kami nemukan bangunan masjid. Saya tanya, mas, ini masjid bukan? Iya itu Ustaz, tulisannya masjid. Kami turun dari taksi, stop sini, mendekat ke masjid ini sudah digembok, Pak. Dalamnya sudah sangat kotor, sudah tidak dipakai. Wah, ketipu awak dewi, saya bilang. Sudah tidak dipakai ini masjidnya. Nunggu lama taksi, ternyata ada bapak-bapak tua Uighur lewat, Pak. Itu waktu subuh ya. Terus kami tanya, ini masjid kok tidak dipakai? Kata bapak ini apa? Ini sudah lama tidak dipakai, sudah lama ditutup masjidnya. Jadi masjid tutup itu ada di sana, Pak. Sampai akhirnya, kalian dari mana? Bapak tua itu gitu. Indonesia, kami bilang gitu. Sama, Pak, orang Uighur semua kenal Indonesia, Pak. Indonesia, Muslim mau subuhan, ayo ikut saya katanya. Diajak subuhan, Pak. Kami ngikut saja. Ternyata nggak jauh lama, kami ketemu masjid ini. Ini mohon maaf, fotonya agak blur karena ketika itu saya ngikutin bapaknya saja sambil coba moto gitu. Sampai akhirnya kami masuk ke sini, itu ruangannya, Pak. Setiap sana masjid ada ruangan kecil ini. Kami masuk, seneng sekali kami. Kenapa? Tidak ada aparat, Pak. Tidak ada aparat, berarti kita bisa sholat nih. Akhirnya pas masuk, ternyata bapak ini untuk bisa masuk, dia ngadep ke kamera. Jadi kamera, layar, wajahnya itu ke screen, Pak. Ada garis merah itu nyekrin wajahnya. Krit. Terus setelah screen, ya kan? Kalau wajah Anda sudah terdaftar di aplikasi, pintu buka, Pak. Kami itu pandang-pandangan. Loh, berarti ada gak iso mlebu gitu. Bapak iki tok, tapi Pak, Masya Allah, orang Uighur itu memang terkenal ramah. Anda tanya para relawan yang sudah ke Turki, orang Uighur itu ramah-ramah luar biasa. Apa, Pak? Dia berusaha memasukkan kita. Jadi nyekrin sekali, buka kan, pintunya ditahan, kami disuruh masuk satu. Masuk. Terus 2 kali dia nyekrin wajah, 2, 3, 4. Akhirnya 4 kali dia nyekrin wajah untuk masukkan kami bertiga. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa sholat, saya bilang gitu. Masuk ke masjid, mencekam ke keadaannya, Pak. Semua orang Uighur, 1,5 soft, semua orang tua sepuh, Pak, 60 tahun ke atas. Ngeliatin kami, bocah-bocah kok ngendi kok iso mlebu. Lewat ngendi, mungkin dalam hati mereka gitu, Pak. Tapi itu kami melihatnya itu pertama ndangak sih, Pak. CCTV anak banyak CCTV. Ya udah, pokoknya kami maju, kami udah wudu dari hotel kan. Kami sholat, dapat sholat witir ketika itu. Terus duduk, pas saya duduk di soft 2, ada orang tua Uighur itu megang tangan saya gini, Pak. Terus saya nggak paham bahasanya, karena penerjemah saya duduk di soft lain gitu. Ya kan, dia kayak nanya, kamu dari mana gitu, kok ngendi wele gitu, ya kan. Saya artikan dewe. Tapi terus karena saya ngomong Indonesia, mungkin dia juga nggak dengar, sudah tua, tak tunjukkan paspor, Pak. Tunjukkan paspor Indonesia. Terus dia senyum, terus dia nggak ngomong lagi, cuman mempersilahkan maju gini. Saya disuruh duduk di soft pertama, Pak.
Setelah itu azan kami nikmati, azannya azan dalam Pak. Setelah itu qomat, sholat bersama Uighur Pak kami. Itu sholat pertama dan terakhir kami bersama Uighur. Imamnya Masya Allah, bacaannya, tahsinnya, makhorijul hurufnya, tajwidnya baik sekali. Selesai kami nikmati itu. Saya nggak bisa video itu, tapi saya bisa rekam. Kalau antum ingin menikmati bacaan imamnya Uighur, saya sudah upload di Instagram itu, ya kan? Indah sekali bacaannya. Terus selesai, harapan saya bisa ngobrol setelah itu sama mereka habis sholat. Wirid selesai, mereka ada prosesi salam-salaman kayak di masjid-masjid kita Pak. Salam-salaman semua jamaah, kami ngikut aja. Kapan lagi kan salaman sama mereka. Salaman. Ada itu bapak tua yang melihat kami saja nggak sadar kalau kami orang Indonesia Pak. Sudah saking sepuhnya itu. Salaman itu sambil merem. Ya Allah, sampai ini orang tua semua. Qadarullah saya berhenti di satu bapak tua yang ngajak saya bahasa Arab Pak. Itu rasa optimis saya bangkit lagi Pak. Wah, bisa ngobrol nih sama dia. Dia tanya, "Kaifa haluk ya akhi?" katanya. "Kaifa haluk ya akhi?" Saya jawab langsung, "Alhamdulillah bi khair ya Syekh. Nahnu Indonesiun." Saya bilang gitu. Terus dia hanya senyum terus lanjut kan, karena yang lainnya juga lanjut salam. Salam sampai selesai. Maksud saya setelah selesai salam saya deketi bapak tadi. Tapi setelah selesai ternyata bapak tua yang masukin kita sudah ngasih isyarat gini Pak. Suruh keluar. Dia bertanggung jawab memasukkan kita gitu. Gini. Teman saya yang dua sudah ngikut bapak tadi. "Ustaz, dipanggil Ustaz, suruh keluar." Sebentar. Saya deketi bapak yang bisa bahasa Arab. Pas saya deketi, imam masjidnya tahu saya mau deketi dia. Imam masjidnya duluan deketi dia, terus ngasih isyarat suruh pulang. Jadi saya deketi dia, dia sudah mengacuhkan saya. Saya yakin dia pun ingin bicara dengan saya. Tapi ya Pak, dia mengacuhkan saya. Akhirnya semua jamaah langsung pulang Pak. Jadi setelah salaman itu semua jamaah kosong, masjid kosong. Jadi kami sholat bareng mereka Pak. Berbicara satu kata pun dengan mereka tidak bisa Pak. Itu kondisinya kayak gitu itu Pak. Keluar masjid, ya Allah, nggak bisa bicara lagi sama Uighur, ya kan? Sampai akhirnya kami naik taksi, ini menuju ke titik kedua. Titik kedua nggak saya tulis di sini. Titik kedua, masjidnya ada, yang tadi ada fotonya, tapi digembok. Kami tanya orang yang lewat, orang-orang Han, ini kok nggak bisa dipakai? Katanya ini diperbaiki katanya, renovasi katanya. Jadi nggak bisa. Akhirnya hari itu 2 harian Pak, kami datang ke 40 titik ini. Dan di 40 titik ini kesimpulannya Pak, masjid itu kesimpulannya 4. 1, titiknya ada, bangunannya sudah nggak ada, jadi proyek. Kami datang ke situ, ada videonya di Instagram, nanti Anda bisa lihat. Yang kedua, masjidnya ada, tapi pemeriksaannya kayak tadi itu, ya kan? Yang ketiga, masjidnya ada, ya kan? Tapi sudah berubah jadi apa? Pasar tadi, ya kan? Masjidnya ada, tapi sudah berubah jadi pasar. Yang keempat, masjidnya ada bisa sholat, tapi tadi loh pakai pemeriksaannya screen tadi. Jadi memang sama sekali mereka tidak bisa sholat kecuali orang tua. Orang tua kenapa kok boleh sholat? Sudah nggak diperhitungkan Pak. Usianya 60, sudah 75, ya kan? Sudah kayak tadi itu. Melihat kami saja sudah, ini orang Uighur juga ini, mungkin gitu Pak, ya kan? Nah sampai akhirnya Bapak Ibu, ini kartu untuk masuk ke masjid ini regulasi lama. Regulasi sekarang pakai tadi itu screen. Lanjut. Akhirnya selesai. Kami sudah tidak bisa bicara sama Uighur. Akhirnya terakhir coba kita datang ke ini, ke pasar ini. Ini namanya Grand Pasar of Urumqi. Sekarang jadi objek wisata gara-gara masjid yang besar ini Pak. Kami pengen lihat karena di tulisan sebelumnya seorang Indonesia yang kesini yang memang masjidnya ini udah nggak dipakai. Akhirnya kami lihat, oh betul nggak dipakai. Ya udah kami keliling-keliling saja, coba foto biar kami bisa ceritakan di sini berubah fungsi dan lain sebagainya. Pas mau pulang, malamnya kami sudah harus meninggalkan Xinjiang Bapak Ibu. Tapi pas mau pulang, ya kami itu kesulitan nyari taksi. Karena di objek wisata ini orangnya rame, taksi itu semuanya sudah ditumpangi oleh penumpang lain. Jadi tidak ada taksi yang kosong itu. Lama sekali, sampai kami khawatir, ya Allah nanti sampai bandara enggak. Karena jam 7 malam kami harus sampai bandara, ini sudah jam 4 sorean gitu. Kami harus kembali lagi ke Hui. Sampai akhirnya lama, tiba-tiba ada mobil satu Pak berhenti, mobil pribadi. Set, berhenti di depan kami, nurunin penumpang. Terus sopirnya Uighur nanyain kami, taksi katanya. Iya taksi, ini taksi katanya.
Jadi ini semacam apa? Mobil yang ditaksikan, mobil ilegal yang narik penumpang, dikomersialkan. Taksi ini taksi, ayo masuk katanya. Masuk Pak, subhanallah. Di last minute kami sebelum keluar dari Xinjiang, kami dipertemukan Allah sama orang ini. Namanya Islam Pak, nama sahabat, ya kan? Kami dipertemukan dia membuka semua fakta di Uighur di tempat yang paling aman, di mobil yang tidak ada CCTV-nya. Ini mobil pribadi Pak. Dia tanya di jalan itu, dia tanya, kalian dari mana? Indonesia. Ini jawabannya beda Pak. Kalau yang lainnya kan langsung bilang Muslim gitu kan. Pas kami jawab Indonesia, apa jawab dia? Ya kan? Bangsa Uighur dengan Indonesia sangat dekat. Kita bersaudara. Kita Muslim katanya. Terus tanpa itu pas dia ngomong gitu, temen kan tak tanya, dia ngomong apa? Dia bilang gini, Ustaz. Itu Pak, merinding saya Pak. Wah, ini berarti orang terbuka nih, tahu kita ini. Coba antum tanya. Sebelum ditanya tentang keadaan mereka, karena ini satu-satunya yang bisa kami tanya. Dia sudah cerita sendiri. Akhi, kata dia, di sini itu dulu di Xinjiang itu ada 200.000 masjid. 200.000 masjid. Dan sekarang semuanya antum lihat sendiri. Terus dia tanya, antum sudah sholat belum? Antum sudah sholat belum? Terus kami jawab, kami dari tadi itu nyari masjid. Kalau tidak diusir, ya nggak bisa masuk. Kalau tidak, masjidnya sudah rata. Terus dia bilang apa? Saya sudah lama juga nggak sholat katanya. Kalau kami ketahuan sholat, kami ditangkap. Kalau di HP kami ada konten Islam, kami ditangkap, dimasukkan camp. Dia sendiri Pak yang ngomong camp. Kami belum sempat nanya camp. Terus teman saya bilang, Ustadz, dia ngomongin camp. Coba tanyain tentang camp. Jadi saya berharap itu Pak. Jadi jarak dengan Grand Bazar dengan hotel kami nggak terlalu jauh. Saya itu di jalan cuman berharap, ya Allah semoga macet ini jalannya. Biar apa? Biar dia jalannya pelan-pelan. Ini tempat paling aman Pak yang kami temui di Xinjiang Pak. Tidak bisa lagi sampai keluar itu kami tidak bisa lagi ngobrol sama dia. Terus sampai akhirnya dia bilang camp. Teman saya tanya, lo campnya di mana? Ya, ada nggak di kota ini? Dia katakan jauh dari sini. Campnya ada di pedalaman. Antum tidak mungkin bisa dapat camp ini. Terus, loh, kalian diapakan saja di sana? Terus teman saya itu nanya sendiri spontan, karena secara dia juga tahu kabar tentang Xinjiang. Teman saya tanya, betul toh kalian di camp itu disiksa, terus diminta dipaksa minum khamr, dipaksa makan babi? Apa jawaban dia? Jawaban dia itu gini, semua berita yang kamu dengar tentang camp penyiksaan di negerimu itu semuanya benar. Keluarga saya sudah banyak yang masuk di sana. Kami tidak bisa apa-apa. Keinginan saya untuk sholat itu besar, akhi, kata dia. Kami nggak bisa sholat. Bahkan ketika kami sholat di rumah itu ketahuan. Mereka bebas keluar masuk ke rumah kami. Ya. Sampai akhirnya Pak, itu sebelum sampai hotel, saya ngomong ke teman, coba antum tanyakan apa yang bisa kita bantu Muslim Indonesia ke Uighur. Teman saya tanya, dia ngelengkan kepala sambil bilang gini, Pak, negaramu tidak bisa bantu kami. Itu sedih Pak dengar jawaban itu. Negaramu tidak bisa bantu kami. Walaupun saya itu berhusnudon, dia bilang negaramu, bukan kamu tidak bisa bantu kami. Sampai akhirnya selesai Pak, turun sampai hotel, udah kami nggak bisa ngobrol lagi. Tapi setidaknya dia sudah menceritakan tentang camp, tentang kondisinya mereka. Terus dia itu salaman sama saya Pak. Awalnya saya cuma nyalam, terus dia minta meluk gini Pak. Terus dia bilang pakai bahasa Cina. Saya nggak tahu artinya, saya tanya ke teman. Teman bilang, apa artinya? Dia bilang doakan kami. Terus saya bilang hafidhakumullah, saya bilang semoga Allah melindungimu. Saya bilang seperti itu. Ini sudah kita Pak, tertindas seperti itu. Tidak bisa sholat bertahun-tahun, rindu puasa Ramadan untuk menempelkan jidatnya ke atas buminya Allah. Dia tidak bisa Pak. Dicerita apa adanya. Saya saksikan langsung dari lisan mereka. Mereka bersaksi, saya mengalami diusir-usir. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan mereka itu baik-baik saja. Tega betul Pak. Kalau ada orang yang mengatakan mereka baik-baik saja, didengar sama orang Uighur itu sakit hati betul Pak. Ya. Dan kita ini yang di sini kufur, Bapak Ibu ini mereka. Kufur betul sama nikmat Allah. Kalau di sini kita masih malas-malesan sholat. Kalau ada azan berkumandang kok kita tidak segera bergegas ngambil air wudhu, itu kufur hadir. Ya.
Nikmat betul Pak, saya tadi ngerasakan duduk di situ. Ada seorang adik nih berkhutbah, ya Allah, generasi Islam tetap ada bersambung. Ada yang baca Al-Quran, ya Allah, nikmat sekali dengarkan baca Al-Quran. Mereka tidak bisa Pak. Kok baca Al-Quran? Kumpul aja mereka ditangkep kok. Makanya masyaallah muslimin azzakumullah, akhirnya saya dekap, saya doakan dia. Lama itu Pak, dekap dia itu. Sampai akhirnya saya, saking bahagianya saya, dan saking inginnya saya bercerita kepada antum semuanya bahwa betul-betul saya bertemu sama saudara Uyghur, saya ajak selfie Pak. Saya minta foto antum, saya ajak selfie. Pas saya ajak selfie wajahnya berubah Pak. Terus dia bilang ke teman saya pakai bahasa Cina. Terus teman saya bilang, loh, dia bilang apa? Ustadz, dia bilang, saudaraku, tolong bilangkan ke saudaraku ini hapus foto saya, itu bisa membahayakan saya. Sampai kayak gitu itu Pak. Saya baru sadar, ya Allah, bodohnya saya meminta foto dia, bisa membahayakan dia. Saking saya khawatir sama dia, saya bukakan galeri saya hapus di depan dia agar dia lega Pak. Saya tidak punya foto dia, tapi saya wallahi bertemu dengan dia ya. Sampai akhirnya dia memeluk lagi, minta doa lagi Pak, doakan saya ya, pokoknya jangan lupa doakan kami di sini. Saya itu kami keluar, dia pergi Pak. Itu last minute kami di Xinjiang, Allah pertemukan dengan dia. Karena memang dari awal niat kami ingin bertemu dan menyaksikan mereka, Allah mudahkan semuanya. Dan hari ini saya bersaksi atas nama Allah, saya menyaksikan sendiri, merasakan sendiri, bertemu dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan. Dan saya berangkat dengan teman saya tanpa dibiayai oleh lembaga manapun. Jadi ini semoga hadirin dimuliakan Allah menjadi penyambung lidah mereka, peduli kita kepada mereka, semoga kelak berkumpulnya kita semuanya menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menanyai kita, sudah apa kamu? Saudaramu Uyghur tertindas, sudah apa kamu? Sudah peduli apa dengan mereka? Sudah mendoakan belum kalian? Sudah menolong belum kalian dengan harta-harta kalian, dengan tenaga-tenaga kalian? Maka nanti teman-teman yang dimuliakan Allah, saya boleh kasih satu informasi, satu hal kesimpulan. Orang-orang Uyghur yang ada di dalam Xinjiang memang tidak butuh harta kita. Yang butuh harta kita hari ini adalah orang-orang Uyghur yang menyelamatkan keimanannya dan berlari ke luar negeri. Sekarang ada di Uzbek, ada di Turki, dan ada di negara-negara sekitar Asia Tengah. Ya, mereka butuh bantuan dana kita, mereka butuh sokongan bantuan kita, baik secara doa, fisik, dan harta kita. Makanya Rasulullah katakan, jahidul musyrikin nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi orang-orang musyrik itu dengan harta-harta kalian, dengan nyawa-nyawa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Apa maksudnya lisan? Dengan doa-doa kita, dengan suara-suara kita untuk menceritakan fakta yang benar, bukan fakta yang pura-pura benar. Maka ini hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa secara rinci panjang, terbatasnya waktu, dan saya khawatir terlalu malam nanti kita sulit untuk bangun subuh. Makanya nanti setelah ini segera istirahat agar subuh segera bisa bangun untuk menaikkan salat subuh. Barakallahu fiik, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.